Kita akan menyelam lebih lanjut mengenai harta keluarga, aset salah satu yang penting sekali dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita semua tahu kalau ditanya pertanyaan ini, kita kerja demi siapa sih? Untuk apa sih? Pasti rata-rata jawabnya demi keluarga. Tetapi sayangnya bagian ini juga sering kita tanpa sadar kita korbankan. Semua kita punya PR untuk berbenah. Nah, Pak Junedi punya segmen khusus tentang ini, bagaimana perjalanan yang bersangkutan melewati dalam harta keluarga ini. Pak Jun, waktu mulai belajar tentang 6 harta sukses sejati ini, salah satu Bapak merasa memang PR besar di keluarga ini. Tapi waktu mau berbenah, waktu mau perbaiki justru tambah kenceng badai yang datang sampai puncaknya hampir terjadi konflik besar sekali. Bukan hampir ya, sudah terjadi konflik besar sekali Bapak dengan anak. Tapi ini jadi titik pemulihan juga hubungan Bapak dengan anak, bahkan dengan istri yang katanya sempat pernah dingin. Bisa ceritakan? Ya, saya tambah dikit, bukan dingin lagi, udah minta mau cerai sebenarnya. Ya, jadi ya oke. Tadi saya ceritakan saya balik ke Indonesia 2006 ya Agustus, cuman saya nggak cerita saya tinggal di rumah mama, di mana artinya istri saya tinggal di rumah mertua, ya cukup stres sebenarnya. Ya. Dan hidup dalam itu 3 tahun hidup dalam bukan nol lagi, bukan kekurangan, tapi minus, minjem istilahnya. Bisa bayangkan lah, cukup stres juga. Dan bukan cuma sebulan, 6 bulan, 3 tahun begitu. Nah, di situ dia stres berat, terus saya juga orang yang diktator, ya. Memang saya tidak mukul, tidak marah ini, cuma saya pintar ngomong. Ya, cara berpikir, kata-kata akhirnya nggak mau kalah, menang terus, ya istri saya stres. Terus keluarga saya juga keluarga keras semua, saya termasuk yang paling kalem, ya. Jadi dia tuh sebenarnya cukup stres di keluarga saya. Ya, saya teringat sekali Pak Jun setelah ikut program Sukses Sejati ini, nggak lama kemudian anugerah Tuhan memampukan Pak Jun semua bisnis itu naik kembali, bisa sampai tumbuh begitu besar sekali. Tapi justru tahun kedua, tahun ketiga waktu lagi sukses-suksesnya, jaya-jayanya, istri minta cerai. Ada informasi istri minta cerai dan Bapak kemudian sikapinya juga bingung. Kenapa bingung, Pak? Ya begitulah, bagaimana ya, saya udah kerja keras, dari nggak ada uang sekarang uang udah lumayan. Ya, terus yang dari dulu marah-marah di kantor sekarang boleh bilang udah enggak. Tapi ternyata lukanya udah terbentuk. Juga nggak ada habit-habit buruk? Enggak lah, mabok, judi, boro-boro. Ini di KBC sebelum COVID 2 minggu sekali terbang ke pelayanan. Ya, jadi fokusnya cuman keluarga, pelayanan, bisnis. Ya, cuman ternyata kayak keluarganya kurang nih karena saya orangnya all out. Pas saya lagi bekerja, berbisnis ya, dan juga melayani tuh saya all out, jadi sering capek. Pas sampai rumah tuh pengennya tuh malah relax, my time, me time ya, my time gitu. Dan saya ada di rumah fisiknya, tapi pikiran dan hatinya kayaknya udah down lah, jadi udah nggak ada gairah. Ya. Tapi sebenarnya masalah dari sebelumnya sih mengenai istri saya dulu ya, kenapa dia dingin mau cerai ya, banyak hal itu ya. Tapi waktu itu dia sebenarnya dia cerita dia udah ingin cerai sebenarnya sebelumnya ya. Tapi karena dia merasa kalau tahun 2009, 2008 dia ceraikan saya, apa kata dunia, meninggalkan suami lagi susah. Jadi dia tahan. Ya, ini saya tahu sesudahnya ya, sesudah masalah ya, sebelum dia nggak cerita sama sekali. Jadi dia sesudahnya dia cerita. Ya, nanti kalau sudah saya bantu Jun balik jaya, nah itu waktunya untuk saya cerai supaya dia bisa hidup tentram, damai tentram, karena stres ikut sama saya istilahnya. Ya udah di bisnis ribut terus, teriak terus, di rumah juga anak-anak, dan saya hubungan sama anak saya paling besar jelek banget. Ya, bukan saya jahat bagaimana, terlalu tegas, terlalu keras sama anak saya yang besar ya. Jadi di rumah pun nggak nyaman. Ya. Jadi pas saya dapat info itu tahun 2012 istri saya mau menceraikan saya di awal-awal tahun nggak salah itu bulan 3 atau bulan 4. Saya bingung ya karena saya udah bekerja keras, melayani keras dan nggak ada habit yang salah, yang jahat, ya, yang jelek. Nah, mau apa lagi sih? Kan banyak di dunia ini malah suami yang nyeleweng, istrinya yang ngerangkul balik. Ini suaminya habisin
sakit, tinggalkan, akhirnya istri merangkulin balik. Sampai sempet, apakah saya jadi suami yang jahat aja ya, nanti istri merangkul balik. Tapi ya enggak begitu. Nah, akhirnya sudah bingung, tapi saya nggak tahu mau gimana. Nah, tapi puji Tuhan saya tetap melayanin. Dan saya ada sekali, saya sudah dapat info itu berapa bulan, saya dapat satu hikmat kebenaran ya, dari Ngkong Heru, di mana nanti Ngkong Heru juga akan sharing, ada sesinya ya. Ya, udah panggil Ngkong ya, jadi tahu dia udah Ngkong ya. Dan dia cerita, ternyata sekali dia cerita, dia juga hampir mau cerai. Wah, saya sampai bingung, ini Ngkong aja mau cerai, gue bilang. Kenapa? Ternyata dia mirip-mirip nih sama saya. Ya, jadi bukan urusan dosa-dosa itu, bukan, cuma urusan cara berpikir. Dan sama nih, suami istri bekerja di satu perusahaan. Jadi sering komunikasi, sering diskusi, dan sering konflik. Nah di situ, wah jadi masalah kerja dia bawa ke rumah, pribadi, ego, wah semuanya campur aduk. Jadi akhirnya puyang memang. Ya, akhirnya, tapi Pak Heru cerita begini. Dia nggak cocok tuh mengenai habit-habitnya. Tapi akhirnya dia kasih satu hikmat ini. Selama itu bukan dosa, ya kalau cuma beda cara berpikir, cara berpandang, habit, udahlah. Cincai lah, terimalah dia apa adanya. Karena firman nggak pernah bilang kok harus sama semuanya. Selama itu bukan dosa, itu terimalah dia dengan baik. Ya, tapi kalau dosa, baru kita tegur istri kita dengan kasih. Jadi artinya terimalah istri saya apa adanya. Karena istri saya tuh sebenarnya salah satu yang bikin istri saya stres ya. Karena istri saya tuh mungil banget gitu. Dan imut-imut, sering kelenger, lemah juga fisiknya. Ya. Terus saya dari dulu begini, kalau dia lagi stres apa tuh dia nangis, cerita ke saya. Biasa kan kalau istri cerita ke suami masalah nangis, mestinya pan kita ya udah nggak apa-apa ya, kita peluk ya, kita kasih motivasi. Kalau saya nggak begitu, saya malah cengeng kamu, dikit-dikit nangis. Bagaimana bisa tahan nanti hidup ini pan keras. Kalau saya nggak ada, nanti kamu susah loh. Jadi mesti kuat. Ya, masuk saya mau melatih dia, tapi caranya salah. Melatih dia lebih kuat. Nah, akhirnya disitulah bertahun-tahun begitu, urusan 3 tahun hidup dalam kekurangan, dia minjem kiri kanan, sifat begini, akhirnya dia mau menceraikan saya. Jadi di sini mesti jelas dulu nih, jadi bukan salah istri saya ya. Semua murni salah saya sebagai suami, kepala keluarga yang mengizinkan sampai ini terjadi. Ya. Dan akhirnya sesudah dapat kebenaran itu, saya mau mendekatkan istri saya balik ya, dengan cara menerima dia apa adanya. Tapi karena dia udah nggak ada komunikasi, udah dingin, bingung saya bagaimana. Akhirnya sekitar bulan 10, akhir bulan 10, saya mau ngerangkul istri saya melalui anak saya. Pas anak saya akan ulang tahun. Kebetulan istri berarti dekat sekali dengan anak tadi itu ya? Iya, karena mau nggak mau dia lihat anak ini udah luka sama papanya, kalau mau nggak mau mama bisa deket nih, kalau nggak bisa luka batin banget nih. Jadi ekstra lah, mamanya ini ekstra deket dengan anak yang laki ini. Karena dia tahu ini anak luka batin. Ya, jadi akhir bulan 10 itu saya coba ngerangkul istri saya melalui anak saya. Pas karena anak saya tanggal 22 November ulang tahun ke umur 20, tahun 2012 itu. Ya, saya pikir dia kepala 2, jadi saya pengen ajak dia komunikasi dengan, yuk saya tanya dia, namanya Gani ya. Gan, mau nggak kita adakan pesta yuk untuk kamu ulang tahun ke-20, kan kepala 2 nih berubah nih. Ya satu transisi ya, decade ya, dekade ya, 10 tahun lumayan loh, dari kepala 1 ke kepala 2 nih, something lah to celebrate gitu. Tujuannya supaya komunikasi aja, karena sedikit ilustrasi bagaimana jelek ya hubungan saya dengan anak saya. Berapa bulan sebelum itu kita pernah pergi makan sama anak saya, dia telat atau bagaimana ya, melakukan sedikit kesalahan, saya marahin dia, nggak terlalu bergila-gilaan lagi di restoran, tapi karena dia udah luka, nangis dia. Dan sesudah itu, sebulan saya disetrap di rumah. Setrap ngomong, nggak mau ngomong. Hanya mengilustrasi begitu jelek, nggak ada komunikasi. Ya. Jadi pas saya tawarkan, mau nggak pesta? Dia bilang, boleh deh, Dad. Ya. Terus saya tanya, mau pesta di mana? Dia bilang, mau pesta di gudang, warehouse. Lagi in, waktu tahun 2012 pesta di gudang. Waduh, dalam hati, di mana ada tempat pesta yang di gudang, disewakan ya.
Tapi puji Tuhan, Tuhan baru berikan berkat kepada kita baru beli satu gedung bekas ya, 1.500 meter per lantai, 4 lantai, bekas, belum dipakai, lagi rencana baru mau direnovasi beberapa bulan, dan saya kasih tahu si Gani, Gan, tuh ada tuh gudang tuh, Papa baru beli, ya 1.500 itu, silahkan dilihat kalau mau pakai free of charge. Terus dia besok pergi sama temennya, ternyata dia mau rame-rame pestanya, 2-3 orang gitu. Pas dia pergi, nggak lama, besok malamnya dia pulang, ya dia, wah seru. Dad, keren, let's do it. Terus saya mau bantu plan dia karena itu kan gudang, jadi mesti sewa AC, kita planning lah, mau bouncing castle, mau lampu, apa-apa. That's my purpose, supaya kita ada komunikasi yang nggak ribut. Jadi ada proyek bersama bisa ngobrol gitu ya? Iya, itu aja. Kita susah banget gitu. Supaya ada kehangatan lah di rumah. Sudah kita planning, terus saya baru ingat kita baru ke tempat baru, dan itu kan gudang, mau bikin pesta, mau undang hampir 100 mobil ya, 200 orang, itu kan perlu izin ya kepada RT. Jadi saya minta izin ke RT, dan RT kasih tahu saya, Pak, maaf nih Pak, Bapak tempat parkirnya cuma bisa 20 mobil, kalau Bapak undang 200 nanti satu jalanan macet, jalannya nggak terlalu besar. Jadi dia bilang, sorry ya nggak bisa Pak. Oh ya wis, saya pikir ya udahlah nggak bisa, kita cari tempat lain lah. Jadi saya sampaikan hal ini kepada anak saya Gani. Gan, sorry tempatnya nggak bisa dipakai karena RT nggak izinkan, kita cari tempat lain ya. Saat saya sampaikan itu, wah dia marahnya luar biasa. Aneh bin ajaib. Bukan dibatalin loh, pindah mau ke hotel kayak no problem. Kayaknya dia ya karena udah luka batin ya. Kalau udah luka batin ya mungkin ya dalam hati dia pikir, yang suruh pesta lu, yang tawarkan di situ lu. Sekarang lu lagi yang batalkan. Dihubung-hubungin lah. Jadi marah luar biasa. Berhari-hari saya udah gak ada komunikasi lagi tuh. BBM kabarin dia. Gan, kita masih pesta kok. Nggak dijawab. Mau di Mulia Hotel pun hayo ya bilang. Mau di klub juga boleh. Nggak dijawab. Sampai minta maaf. Sorry, Daddy didn't mean it. Ya, please forgive Daddy lah gitu. Nggak dijawab juga. Sampai satu hari lah, sudah berapa hari itu dia pulang sekolah. Malam jam 8 lah kurang lebih ya. Kita udah makan, saya sama istri saya udah di kamar. Karena udah ada komunikasi di kamar, nonton TV, buka pintu terbuka, dia pulang kedengeran tuh. Pintu gerasi dibanting, terus dia lari ke kamarnya di lantai 4, saya di lantai 3 kamarnya. Dia banting lagi, ya. Dia pukul pintunya, gubuk-gubuk, waduh. Marah dia kayaknya. Istri saya samperin, jelaskan, nggak lama turun lagi. Nggak cerita ke saya juga, karena nggak ada komunikasi. Ya udah, saya juga diem, ya cuma doa terus aja. Nggak lama, anak si Gani ternyata lapar, dia turun ke lantai 2, kami di lantai 3. Ya, dia makan. Wah, saya pikir dia udah lapar, kayaknya marahnya udah meredah, dan saya BBM minta maaf lagi. Ya, Gan, please forgive Daddy, I didn't mean it. Ya, waduh, puji Tuhan banget, akhirnya dapat jawaban. 5-7 days punya effort tuh, BBM nggak dijawab ya. Cuman jawabannya bukan dari BBM nih, yang kerennya nih. Jawabannya melalui teriakan dia dari lantai 2. Daddy, if you want to apologize to me, you come down here and apologize to me face to face. Wah, luar biasa. Indonesia adalah, Daddy mau dengan tulus hati minta maaf pada Gani, turunlah. Minta maaf pada Gani 4 mata. Itulah kurang lebih. Turun akhirnya. Ya jangan gitu. Tenang, sabar. Ya, pas saya dengar itu, puji Tuhan, saya bisa dengan tenang turun. Stop dulu di sini. 6 bulan sesudah ini, istri saya baru cerita. Dia cerita begini nih. Jadi tahun 2013, bulan Maret atau apa, dia baru cerita. Jun, saat kamu turun, itu saya tarik selimut dan berdoa dalam selimut kepada Tuhan. Tuhan, bila sebentar lagi di bawah ada perang dunia ketiga, konfirmasi ya Tuhan, cerai. Tapi itu 6 bulan sesudah dia baru cerita tuh. Oke, balik nih. Ya, balik. Saya turun dengan tenang dan saya percaya itu bukan Junaidi yang pemarah, ya, yang ada peredam suara, diktator yang bisa lakukan dengan tenang. Itu pasti karya Roh Kudus yang memimpin saya. Dan sampai sekarang kenapa saya masih ingat, saya percaya juga Tuhan yang izinkan supaya saya ingat, supaya membagikan kepada
teman-teman sebagai satu pengalaman. Saya turun ke bawah dan saya samperin anak saya dengan tenang dan saya minta maaf lagi. Waktu itu udah deket, jadi udah ya beginilah berdiri ya. Dan di situ saya minta maaf, Gani, please forgive Daddy. I didn't mean it. Nah kira-kira menurut teman-teman reaksinya bagaimana? Menurut bro, mesti reaksinya bagaimana nih kalau udah begitu? Ya udah cair lah ya, selesai. Cair tuh bagaimana artinya? Ya cair maaf-maafan gitu. Ya, Daddy, ya oke lah, I forgive you gitu. Iya, I wish ya, I wish. Ya, itu harapan saya, tapi ternyata yang saya dapat adalah teriakan lagi dari dia. Dan dia teriak begini, Daddy, I'm so angry with you now, I can hit you, I can kill you, I can burn the house. Saya begitu marah dengan Daddy, saya bisa pukul, bisa bunuh, bisa bakar. Dan matanya penuh dengan kemarahan. Dan saya percaya dia dikuasai dengan kuasa kemarahannya. Wow, luar biasa Respon? ya. What do you think? What should I do? Meledak juga gitu. What should I do? What should I do? Ya Apa udah mesti waktunya untuk ambil untuk pisau? fight back. Kita Fight sikat back, aja nih ya. anak yang kurang ajar. Tapi ternyata ya Tuhan kita luar biasa ya. Ya, saya dikuasai dengan Roh Kudus, tidak ada sama sekali pikiran untuk memukul, memarahin dia, nggak ada. Malah saya dengan tenang, diam berapa detik dan saya keluar lagi kata-kata begini. Gani, bagaimana Gani baru bisa percaya bahwa Papi itu tulus mau minta maaf pada Gani? Apakah perlu Papi berlutut dan minta maaf? Nah, saat saya ucapkan itulah, Gani baru tenang, tidak reaksi teriak-teriak lagi, tapi dia juga tidak minta maaf atau menerima permohonan maaf saya, tidak. Saya juga diem berapa detik, dia udah nggak marah, ya udahlah, tinggalkan dulu saja. Yang penting saya sudah menyampaikan keinginan saya dengan baik, dengan rendah hati, sebaik mungkin. Dan saya balik ke kamar saya, dan saya diam aja, karena nggak ada komunikasi sama anak-anak juga, sama istri, sorry ya. Nah, sudah saya cerita ini panjang lebar, ternyata hikmat Tuhan, rahmat Tuhan terutama baru turun kepada keluarga kita. Sesudah hampir seminggu atau berapa hari sudah insiden ini, yang dulu Gani nggak ada komunikasi sama saya itu, pulang sekolah malam dia bisa datang ke kamar, dia melemparkan badan, ya saya sama istri saya lagi duduk nonton, dia melemparkan badan bukan untuk melukakan kami ya, bukan, tapi dia cuma mau cerita ini hari dia ngapain ya, jadi ya ngobrol gitu, wow luar biasa. Dan juga mulai breakfast kita bersama-sama ngobrol terus, saya sama si Gani ini, sampai mamanya mesti usir dia karena ngobrolnya kelamaan, sampai hampir telat sekolah, sampai bilang, "Udah cepetan pergi Gan sekolah, nanti ngobrol sama papinya." Sampai besok malam aja atau besok masih bisa. Intinya hubungan jadi pulih kembali. Dan dengan hubungan saya sama anak saya pulih kembali, suasana hati saya juga lebih tenang, lebih damai. Istri saya juga kelihatannya dia lebih cair, dia merasakan satu kehangatan. Dan akhirnya saya baru tahu dia tidak mau cerai kepada saya lagi itu tahun depan, bulan 3 apa bulan 4, di satu acara di mana saya sharing mengenai kehidupan keluarga kepada satu member lah ya di bisnis kami ya, dan kita giliran ditanyakan bahwa sharing mengenai bagaimana kehidupan keluarga dan suami istri. Saat saya ngomong, saya bilang ya baik-baik saja lah, semuanya baik-baik saja, diplomatik terus terang aja, karena saya sendiri nggak tahu nih. Ya. Tapi saat istri saya ngomong, dia bilang begini, iya Bapak Ibu yang terkasih, ya, belum lama yang lalu keluarga saya, suasana keluarga saya itu udah hampir kayak neraka katanya. Aduh, saya lemes banget. Tapi, wah, sekarang terakhir ini, ya keluarga saya, suasana di keluarga saya sudah hampir kayak surga. Wah, puji Tuhan. Saat dia ngomong itu, saya tahu bahwa dia sudah tidak niat menceraikan saya dan dia udah memaafkan saya, mengampuni saya. Dan memang benar hubungan kita jauh lebih baik, lebih terbuka semenjak itu ya. Sehingga sampai ya asik banget lah hidup. Suasana jadi berubah sekali ya. Dan mungkin message terakhir ya. Ya, tantangan dan pesan apa yang Pak John Ya. ingin sampaikan kepada teman-teman di sini Ini yang mengikuti program ini? Ya, ini paling penting sebenarnya.
tadi mungkin Bro Julian udah sampaikan, sukses sejati itu nomor satu bukan hanya 6 harta tapi hubungan ya. Nomor satu hubungan sama Tuhan nomor satu ya, bener ya. Kedua tuh keluarga ya. Kalau materi itu kan bonus ya. Correct me if I'm wrong ya, bener ya. Betul. Jadi balik, kita bisnis ini penting untuk kehidupan, untuk materi. Tapi ujung-ujung untuk keluarga. Tapi kalau keluarga hanya dapat materi tapi nggak ada hubungan, itu sia-sia. Dan saya mau mengutip satu firman ya di mana yang kekuatan saya juga yang di mana mungkin semua sudah tahu. Firmannya adalah I give you a new commandment. Saya memberikan perintah baru kepadamu, that you love one another as I have loved you. Supaya engkau mencintai sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri ya. Nah, siapakah itu? Nah, jadi saya percaya bahwa Tuhan mau kita mencintai nomor satu tentu Tuhan, ya nggak usah di-argue lagi kalau itu, ya udah amin semuanya. Tapi the next after God siapa yang harus kita cintai? Tentu yang Tuhan satukan. Kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya, dan tentu anaknya, dan barulah keluarga, komunitas, dan bangsa semuanya. Nah, marilah teman-teman kita yang percaya Tuhan dan mau hidupkan hukum Tuhan dan hukum kasih Tuhan, kita sesudah kita mengenal Tuhan, sesudah kita bekerja keras, janganlah sampai keluarga pun terlantar. Karena at the end, business can come and go. Karena di firman nggak ada tulis tuh bahwa yang dibangun bisa oleh Tuhan tidak akan diizinkan tutup atau apa. Tapi cuman yang disatukan oleh Tuhan, keluarga ya, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi harus kita satukan keluarga kita dan bukan satukan dalam keadaan yang terpaksa, tapi kalau bisa ya tentu yang dalam damai, sukacita, penuh harapan. Dan saya percaya Tuhan udah bisa melakukan itu kepada saya, pasti juga bisa melakukan kepada semua kita. Tinggal kitanya mau nggak diizinkan Tuhan menerima kuasa Roh Kudus dan menjalankan menjadi Christ-like, menjadi lemah lembut dan rendah hati sesuai dengan firman juga. Terima kasih teman-teman, semoga sharing saya ini bisa memberkati kita semua. Ya. Thank you. Ketika dalam situasi konflik kita cenderung tanpa terasa atau tanpa sadar bisa merasa orang yang konflik dengan kita adalah musuh kita. Pak Jun sudah menyampaikan kepada kita musuh dia bukan istri dia, bukan anaknya, tapi ketika ditanya kuncinya bisa mengatasi ini semua apa? Musuh terbesar adalah 3 huruf ini. EGO. Uang gampang dia korbankan. Uang bisa dikorbankan, waktu dia bisa berikan, tapi yang susah itu adalah ego. Ketika dia meredam egonya dan belajar mendengarkan anaknya bahkan dalam kemarahan sekalipun, itu yang membuat rasa respect itu muncul pada hari-hari berikutnya dan tumbuh menjadi bukan hanya seorang ayah, tapi Pak Jun bisa transformasi dari seorang ayah menjadi seorang sahabat bagi anak. Dan hari ini keluarga mereka menikmati sekali suasana interaksi hubungan orang tua sebagai sahabat bagi anak, dan ini adalah aset yang penting, harta keluarga yang bisa kita berikan kepada keluarga kita menjadi warisan di generasi mendatang. Terima kasih.